warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Saudara-saudara kaum muslimin, para jamaah yang kami muliakan. Untuk kajian kita pada malam hari ini, kita ambil judul dua golongan yang sholatnya ditolak. Maka berhati-hatilah, karena salah satu ikatan dan janji kita dengan Allah nanti pada hari kemudian yang kita akan ditempatkan di dalam surga adalah dengan sebab sholat yang kita kerjakan, dan sholat itu menjadi sholat yang sempurna. Dan salah satu kewajiban yang diwajibkan kepada kita adalah melaksanakan salat dengan baik, dan salat merupakan salah satu rukun di dalam rukun Islam. Surah Al-Baqarah pada ayat 43 Allah berfirman, wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raqiin. Allah perintahkan kepada kita untuk mengerjakan salat, untuk mengeluarkan zakat bagi yang sudah punya kemampuan, dan ruku bersama orang-orang yang ruku. Salat yang benar itu akan melahirkan kebenaran. Salat yang benar akan melahirkan kejujuran. Salat yang benar akan terhindar seseorang dari pekerjaan keji dan mungkar. Dalam surah Al-Ankabut ayat 45 Allah berfirman, wa aqimis shalah, dan dirikanlah salat. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat dapat mencegah seseorang dari pekerjaan keji dan pekerjaan mungkar. Makanya sekurang-kurangnya kita melihat ada dua hikmah besar. Pertama, hikmah dunia. Hikmah di dunia, orang yang rajin salat, orang yang benar salat adalah akan memiliki bawaan atau karakter yang tenang. Dia senantiasa istiqomah. Orangnya bisa dipercaya, orangnya jujur, dan dia bisa menjauhkan diri dari pekerjaan keji dan mungkar. Maka akan timbul sebuah ketenangan dalam kehidupan. Yang hari ini kenapa orang tidak bisa nyaman, kenapa orang tidak bisa tenang, kenapa orang senantiasa gelisah? Sebab orang tidak pernah bisa memisahkan diri dengan pekerjaan keji dan mungkar. Kemudian hikmah lain bagi orang yang salat dengan salat yang benar, nanti pada hari kemudian dia akan dibebaskan dari siksa neraka. Karena barang siapa yang salatnya benar, dia sudah punya janji dengan Allah, dan Allah akan memasukkan mereka ke dalam surga. Tapi bagi orang yang tidak melaksanakan salat, dia tidak punya janji dengan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah tidak akan memasukkan ke dalam surga. Dan perlu kita yakini bahwa setiap anggota tubuh kita yang pernah tersentuh dengan wudu, nanti pada hari kemudian tidak akan disentuh oleh api neraka. Begitulah mulianya orang-orang yang menjaga salat. Mudah-mudahan kita semua yang hadir hari ini bisa menjaga salat ini dengan baik, dengan sempurna. Lalu kita lihat siapa dua golongan yang salatnya ditolak. Yang pertama, orang yang salatnya ditolak adalah orang yang dalam salat membaca Al-Fatihah tidak benar. Dan ini penting. Kalau penting jangan diabaikan. Kalau kurang perlu kita perbaiki. Kita perhatikan dulu landasan hadisnya. La salata liman lam yaqra' bi Fatihatil kitab. Tidak sah salat bagi orang yang tidak membaca Ummul Quran, bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Ini hadis riwayat Imam Bukhari. Lalu ada orang salat pasti membaca Al-Fatihah. Makanya bagi orang yang salat membaca Al-Fatihah, tapi Al-Fatihah yang dibaca salah, itu sama dengan belum membaca Al-Fatihah. Maka marilah kita lihat pada kesempatan ini kesalahan-kesalahan yang lazim
pada saat orang membaca Al-Fatihah. Yang pertama, kita lihat ayat pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Kadang-kadang ada kesalahan. Orang membaca sin itu bertukar dengan shad. Kemudian di akhir ayat Bismillahirrahmanirrahim, yang dibaca bukan ha tapi ha. Bismillahirrahmanirrahim. Itu kesalahan besar. Demikian juga pada ayat selanjutnya. Alhamdulillah. Itu bisa terbaca alhamdulillah ha. Bisa juga kadang alhamdulillah. Kemudian pada alamin terbaca alamin. Itu salah besar. Itu salah jali. Salah yang tidak dimaafkan. Kemudian saat membaca maliki yaumiddin, maliki dipanjangkan yaum, padahal itu tidak panjang, itu hanya satu alif. Kemudian iya, itu berhati-hati sekali. Iya itu tasydid, iya itu mad. Dibacanya harus bertasydid. Jadi kalau dibaca bertasydid, itu membuat pengakuan yang disembah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau orang membaca iyyaka na'budu tidak bertasydid, itu yang disembah bukan Allah. Itu yang disembah adalah matahari. Lalu kesalahan yang lazim pada saat orang membaca ihdinas siratal mustaqim. Kadang-kadang terbaca ihdinas siratal mustaqim. Sin bertukar dengan shad. Qaf bertukar dengan kim. Kemudian siratal ladzina an'amta an'am. Kadang-kadang ada orang membaca an'amta an'am. Jadi hal-hal yang seperti itu perlu kita jaga, perlu kita pelihara untuk kesempurnaan salat. Makanya Rasul bersabda, ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillah. Jadi Rasul sudah ingatkan kaum muslimin bahwa orang yang mengimami salat adalah orang yang paham, yang benar, yang bagus membaca Al-Quran. Walaupun ini terjadi khilaf di kalangan para ulama. Sebahagian mengatakan tidak cukup cuman qari, tapi juga harus faqih. Dan kalau kita lihat di akhir-akhir ini kadang ada benarnya. Kadang orang bisa baca Quran dengan bagus, tapi pada saat ada kesilapan dalam pelaksanaan salat, sang imam tidak tahu apa yang harus dilakukan karena dia tidak faqih. Makanya yang lebih indah adalah perpaduan antara seorang yang qari, mahir membaca Al-Quran, dan juga kemahiran membaca Al-Quran dipadukan dengan faqih, memahami hukum-hukum yang berkenaan dengan pelaksanaan salat dan hukum-hukum yang lainnya. Lalu yang jadi persoalan hari ini adalah ada makmum qari, baca Quran bagus, sedangkan imamnya ummi atau lahan. Imamnya salah membaca Al-Fatihah. Di belakang ada makmum baca Fatihah bagus. Apalagi sekarang ini kita lihat sudah banyak masjid yang menggilirkan, menjadwalkan para imam rawatib. Jadi pada saat ada orang yang qari datang bukan jadwalnya, dia terpaksa harus menjadi makmum, tidak bisa menjadi imam. Padahal sunnah kan tidak seperti itu. Sunnah siapa yang pandai Al-Quran, silakan dialah yang menjadi imam. Sebab ini fatal. Ini yang terabaikan. Dan ini terabaikan hampir di semua masjid. Lalu bagaimana? Yang pertama kita lihat sepakat ulama mazhab. Keempat ulama mazhab sepakat. Apabila di belakang imamnya, apabila di belakang makmumnya adalah qari, sementara yang menjadi imam ummi salah membacanya, salah mat, itu salah besar. Kemudian salah letak huruf, itu salah besar. Makanya kepada makmum yang qari, dia wajib mengulang salatnya. Bayangkan,
Sesuatu yang sangat mengerikan. Kalau yang qari tidak mengulang salatnya, sama dengan dia tidak salat. Itu yang pertama. Yang kedua, makmum yang qari boleh berimam kepada imam yang ummi, yang bacaannya enggak bagus, yang bisa merusak makna, yang salah matnya dalam salat sir. Kenapa salat sir boleh? Karena salat sir bacaan Fatihah adalah masing-masing. Ini perlu diperhatikan. Atau seorang makmum yang mahir membaca Al-Quran, seorang qari, begitu dia datang ke masjid, dia lihat, oh yang jadi imam adalah orang yang ummi, orang yang lahan. Dia bisa tidak langsung mengikuti imam, tapi mengikuti nanti pada rakaat selanjutnya, rakaat yang disir Al-Fatihah. Itu baru boleh, dia tidak mengulang salatnya. Jadi ini menjadi sebuah prioritas. Kalau yang lain bisa kita lakukan, kenapa ini tidak? Mungkin cukup banyak pekerjaan yang lain yang bisa kita tuntaskan. Tapi kenapa yang ini yang begitu mudah? Jangan kita abaikan. Sebab persoalan pertama nanti setelah kita mati, yang diperiksa adalah salat, tidak yang lain. Salatnya benar, insya Allah semua pekerjaan yang setelahnya juga akan ikut benar. Itu yang pertama, yang ditolak salatnya. Fatihah itu penting. Yang kedua orang yang ditolak salatnya adalah orang yang tidak ada tumakninah dalam salat. Allah berfirman, qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntunglah orang-orang yang beriman. Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Orang yang khusyuk dalam salatnya. Jadi yang dimaksud dengan khashi'un adalah orang yang takut, lagi menenangkan diri. Kapan seseorang bisa khusyuk? Manakala dia fokus, manakala dia sudah konsentrasi. Manakala dia sudah bisa menghadirkan bahwa salat adalah lebih utama, tidak ada urusan lain. Maka pada saat dia salat, dihadirkan ihsan. Ihsan itu anta'budullah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Beribadahlah kamu seolah-olah kamu melihat Allah. Tapi kita enggak bisa melihat Allah. Tapi yakinlah bahwa Allah melihat kamu. Jadi kalau pada saat kita salat, kita yakin Allah melihat kita, kita akan konsentrasi, kita akan patuh di hadapan Allah sebagai Maha Pencipta yang mengatur segala kehidupan manusia. Satu ketika Rasulullah di masjid, ada seorang laki-laki yang lagi sholat. Selesai sholat dipanggil oleh Rasulullah. Apa kata Rasul? Irji fasalli fa innaka lam tusal. Kamu ulang sholat, kamu belum sholat. Kemudian si laki-laki ini mengulang sholatnya. Selesai sholat dipanggil lagi oleh Rasulullah. Kata Rasul dengan ucapan yang sama, irji fasalli fa innaka lam tusal. Sampai 3 kali. Kemudian laki-laki ini mengatakan, wahai Rasulullah, demi Allah yang Allah telah mengutusmu wahai Rasulullah dengan kebenaran, hanya ini yang bisa aku lakukan. Ajarkan aku Rasulullah bagaimana salat yang benar. Nah, kemudian Rasul mengajarkan, setelah kamu berwudu, kamu berdiri menghadap kiblat, kemudian kamu membaca yang mudah dari Al-Quran. Lalu ada riwayat Abu Daud mengatakan, summakra yumil Quran. Bacalah umul Quran, bacalah Al-Fatihah, wa bima Allah, dan apa yang dikehendaki oleh Allah setelahnya. Kemudian Rasulullah mengajarkan bagaimana kamu rukuk, bagaimana kamu i'tidal, dan di celah-celah itu ada tumakninah. Sampai Rasulullah mengajarkan 1 rakaat, kemudian Rasulullah mengingatkan, beginilah engkau kerjakan setiap rakaatnya. Jadi setiap perpindahan dari rukun ke rukun itu ada tumakninahnya. Perpindahan dari rakaat ke rakaat itu juga ada tumakninahnya. Dan itu penting. Jadi orang yang tidak ada tumakninah, itu salatnya tidak dikabulkan. Jadi tumakninah menjadi rukun di dalam salat, dan tidak sah salat bagi orang yang tidak punya tumakninah. Makanya
salat tidak boleh patuk-patuk. Sebagaimana ayam mencotok makanan. Rasul mengatakan maka seburuk-buruk pencuri adalah orang yang mencuri dalam salat. Adakah wuduknya yang enggak sempurna, adakah dalam salatnya tumakninahnya juga dibuang. Jadi khusyuk itu adalah ruh salat yang perlu kita jaga. Hadirkan ihsan supaya melahirkan fokus, konsentrasi agar salat yang kita kerjakan bisa terlaksana dengan baik, dengan benar. Logikanya begini, kalau orang kerja di kebun itu ada mandor. Bagaimana patuhnya karyawan kalau ada mandor? Kalau orang kerja di kantor mungkin ada bosnya, bagaimana patuhnya? Kalau di sebuah instansi itu ada kepalanya, ada kepala bahagiannya. Bagaimana patuhnya mereka di depan orang-orang yang dihormati? Kenapa kita sebagai umat Islam kadang tidak bisa patuh kepada Allah, melebihi kepatuhan mereka kepada bos mereka masing-masing? Jadi mudah-mudahan ini bisa kita realisasikan dalam pelaksanaan salat yang benar. Dan dimakruhkan. Kadang-kadang ada juga orang dalam salat kan, saya lihat sebelum salat, bukan saya lihat sedang salat. Kadang-kadang ada orang salat sunat, kita sempat lihat. Ada orang salat sunat, kan? Sedang salat gosok-gosok matanya, kemudian dilihat taik matanya, sedang salat. Kemudian ada juga orang yang kadang-kadang dalam salat kena jenggotnya kan, tarik jenggotnya. Ada yang tercabut, lihat lagi sedang salat. Itu tidak dibolehkan dalam Islam seperti itu. Salat itu yang benar. Kita berdiri di hadapan Allah, kita sedang memuji Allah, kita sedang membesarkan Allah. Fokuslah untuk itu. Jadi jangan fokus kepada yang lain supaya amal ibadah ini tidak sia-sia. Jadi mudah-mudahan jadi kita fokus di sini bahwa Al-Fatihah, kalau kita belum benar Al-Fatihah, kita membetulkan kembali. Salat kita betulkan kembali. Karena cukup susah Rasulullah SAW dalam mengajarkan para sahabat, mengajarkan umat ini bagaimana salat yang benar. Jadi mudah-mudahan kita yang hadir malam ini kembali kita betulkan salat, agar salat yang kita kerjakan ini betul-betul menjadi amal salih yang diberikan pahala nanti oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan salat kita punya janji, punya ikatan dengan Allah, bahwa kita nanti pada hari kemudian akan dimasukkan ke dalam surga. Saya kira demikianlah pertemuan kita pada malam ini. Mudah-mudahan ada manfaat dan kita terus bereaksi bagaimana membetulkan salat ini agar bisa menjadi sebagai amal salih di kemudian hari. Lebih kurang mohon maaf. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.